belakang begini ada apa namanya tanahnya, bau tanah nembak ke atas ada dinding alinya. Akhirnya dia sadar dia mati. Lalu apa? Pertama yang dipanggil oleh si mayat itu bagi anaknya itu meraung-raung. Siapa? Bapak, emak, itu dipanggil Pak. Dia manggil nangis. Orang-orang di tetangga sekitar itu kagak ada yang dengar, kagak yang open, gak ada. Jadi dipanggil tuh bapak emaknya. Lalu bagaimana setelah dipanggil? Dia tidak ada satupun yang menyautin. Datanglah amal, yaitu apa? Mendekati ke dalam dadanya. Ini adalah amal kamu ketika di dunia rajin membaca Al-Quran. Maka janganlah bapak yaitu meremehkan Al-Quran, apalagi sampai-sampai dia meninggalkan Al-Quran, tidak membaca-bacanya. Al-Quran qaribun fima baina qaumin la yaqra'un. Al-Quran akan menjadi aneh, Al-Quran akan menjadi asing apabila Al-Quran terletak di tengah-tengah umat Islam yang tidak sama sekali dibacanya. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkat-singkat aja ya. Yang kedua, amalan yang kedua yang agar kita tidak mendapat siksa kubur, yaitu muhafazatun li sholatil khamsi, yaitu rajin kita mengerjakan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti telah mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat maka seperti orang yang merobohkan agama. Bahkan sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita meninggalkan sholat bermacam-macam. Kita alasan Pak, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya di pondok kancang. Anjing. Digusur. Digusur. Saya nggak pernah ke situ Pak, lewat doang. Udah nggak ada jalan tol. Ada itu ada. Digusur. Itu ada di Pondok Kancang pasar sering lewat. Lewat doang. Tapi pas kita bawa peci, ini kita pakai peci, pakai serobel begini. Kayak entah datang dulu. Nah, apa yang main dulu udah gratis kali gitu. Dia minta berkahnya katanya. Gosip tuh. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tinggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in sholahat lahu sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali. Kita mengerjakan amal bermacam-macam banyak Pak. Ada amal kita ibadah sholat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah. Tetapi amal yang begitu banyak, pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik semua yang kita kerjakan, mungkin sedekahnya, mungkin umrahnya, mungkin hajinya, maka semuanya itu akan dianggap baik. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka semua amalannya udah ditekan aja rusak semua. Bahkan sholat, makanya kan sangat penting banget kita sholat. Dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat dengan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang lain kan beda Pak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita puasa, hanya turun ayat melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita zakat, hanya turun ayat melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berbuat baik sesama manusia, hanya turun ayat disampaikan kepada Nabi. Tetapi
Allah memerintahkan kita sholat, tidak cukup turun ayat, tetapi langsung nabinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Isra dan Mi'raj. Ya, tapi sangat pentingnya. Ya, maka janganlah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga yaitu adalah as-shadaqah, rajin menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu adalah bikasrati tasbih, yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat tasbih. Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lidah, berat timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, mari kita sama-sama kita tabir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pesan jangan takut mati, bayang. Orang yang takut mati juga akan mati, orang yang gak takut mati juga akan mati. Yang paling penting kita bagaimana agar menghadapi kematian itu dalam keadaan husnul, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.